العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سور مأمور بلا حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ثم الى عرج باهل بيت الكرام الصحابه والقربى والتابعين وتابع التابعين من العلماء والاولياء والصالحين، خصوصا الى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشعب القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الى روح خليفته جدنا ومولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله كلام فيض البنجري والشيخ محمد كشف الانوار بن اسماعيل البنجري الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين، والى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاكم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا وجيراننا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره. وان الله يرزقنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا وجيراننا اجمعين التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه عند الموت، خير ولطف وعافيه والشفاء العاجل من الامراض الباطنه والظاهريه وطول العمر الى فوق 100 سنين في صحه كامله وعافيه كامله باحدى كلمه الدين مع الاخلاص والصدق واليقين. وان الله لا يعذبنا واياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامه، وان الله يدخلنا واياهم اجمعين برحمته وفضله وكرمه جنه الفردوس بغير حساب. على هذه النيات يا رب الارباب وعلى كل ما نوى بسبب صالح، والى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل حرف كتب ويكتب أبدا لا غيظ ودر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه: فإذا تحقق الواقف ما فيها من القيود والشروط التي ما أخل بها يعارض حقيقة السيادة لما فيها، فإن السيادة لا تتحقق إلا بسلوك سبيل السعادة وبالالتزام خالص المعاملة. Berkata oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basudah radhiyallahu anhu di dalam kitab yang disusun beliau yang diberi nama Futuhatul Arsyiyah. Beliau berkata, apabila sudah meyakinkan orang-orang yang melihat isi kitab Futuhatul Arsyiyah itu dari segala susunan dan syarat-syarat, serta ia tidak mencitrakan akan syarat-syarat yang tersebut, dan tidak ia menentang akan isi-isi kitab itu, maka ketahuilah bahwasanya pangkat kepemimpinan itu tidak dibenarkan sama sekali oleh agama terkecuali bagi orang-orang yang menjalani jalan-jalan kebahagiaan dunia akhirat, disertai dengan melazimi ikhlas di dalam segala amal perbuatannya. Barang siapa menjalani jalan keberuntungan dunia akhirat dan ikhlas di dalam ibadahnya, maka orang itu disebut sayyid atau pemimpin. Kalau tidak, maka sebaliknya. Adapun jalan yang demikian itu, yaitu disebut takwa. Jadi siapa yang takwa kepada Allah disebut orang itu pemimpin. Kalau kita ambil kata-kata ini di dalam mustanadnya atau ambilannya di dalam ayat Al-Quran, firman Allah,
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling takwa di pandangan Allah itulah orang yang paling mulia. Itulah dalil bagi yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan. Jadi jumlahnya siapa yang takwa kepada Allah dia disebut sayyid atau pemimpin. Kalau tidak takwa kepada Allah tidak bisa disebut pemimpin. Untuk mencapai jalan yang demikian, mimma harramu fi kutubihim al-mutadawalah, sudah diterangkan sejelas-jelasnya oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka yang beredar di mana-mana. Faqra' min bihariha wastadid bi anwariha. Minum olehmu dari air-air yang di dalam lautan kitab-kitab yang dikarang dan disusun ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan carilah sinar yang terang benderang untuk kamu dunia akhirat di dalam kitab-kitab mereka. Fa'um fi bahril ihya litu'adda minal ahya. Maka berenang olehmu hai kaum muslimin di dalam lautan kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berenanglah dalam lautan Ihya litu'adda minal ahya, supaya engkau tidak merasakan mati sama sekali, hidup terus-terusan. Orang yang mengamalkan kitab Ihya dia tidak disebut mati karena dia hidup selama-lamanya, karena dia disebut syahid. Orang yang mati syahid disebut dalam Al-Quran firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang sebenarnya mati syahid itu orang-orang yang hidup terus-terusan, tidak mati dalam kuburnya. Untuk mencapai demikian, fi bahril ihya litu'adda minal ihya, supaya engkau hidup terus-terusan, tidak ada merasa mati, maka engkau berenang di lautan Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan izin kepada guru-guru kita memerintah kepada kita untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin, insyaallah. Wasrifil himmata ilal awarif badilan fil amal bimuqtadaha ma indaka min talidin wa tarif. Hadapkanlah akan tujuan hatimu kepada kitab Awariful Ma'arif yang di pinggir kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Sahrawardi. Hal keadaan engkau mengorbankan ruh dan jasad engkau untuk mengamalkan isi-isi Awariful Ma'arif. Gunakanlah harta engkau yang dulu dan harta engkau yang akan datang untuk mengamalkan Awariful Ma'arif. Talib itu maknanya harta yang dahulu, yaitu umur. Tarif harta yang akan datang, umur yang sisa. Artinya umur itu gunakan untuk mengamalkan apa yang diperintah dalam kitab Awariful Ma'arif yang di pinggir Ihya Ulumuddin. Kalau kita menukar kitab Ihya itu dua, Ihya di dalam, Awariful Ma'arif di pinggir. Warqa ila madarijil falah bikashfi ma fi ma'arijil arwah. Naikkan olehmu takwamu memutalahi kitab Ma'arijil Arwah supaya engkau dapat keberuntungan yang di puncak. Karangan Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakrani. Wasluk tariqal hidayah bil amal bima fil bidayah. Hendaklah engkau berjalan sebagaimana jalan hidayah
yaitu mengamalkan dengan apa-apa yang ditulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. واتبع سبيل الشهود والوصل بالتحقق بما في منهاج العابدين والأربعين الأصل. Hendaklah engkau mengikuti jalan musyahadah dan jalan mencapai derajat terbuka hijab sehingga memandang Allah di mana-mana, yaitu dengan mengamalkan apa yang di dalam kitab Minhajul Abidin dan kitab Arba'in Al-Asas, dua-duanya bagi Imam Ghazali. Sudah berapa kitab yang mesti disiapkan oleh kita kaum muslimin umat Rasulullah SAW jamaah? Pertama Ihya Ulumuddin, dua Arwarithul Ma'arif, tiga Ma'arijul Arwah, empat Bidayatul Hidayah, lima Minhajul Abidin, enam Arba'in. Yang enam ini ada susunannya, wal tuqaddim tilkar raqaiqil arfaniyah bi muhasabatin nafsi bima fil nasaih diniyah wal wasayal imaniyah wa bima fil wasaya wal masail sufiyah wa shifa'il 'alil bi ithamis sa'il wa ithaqin nabil wa iqadil amazil bima fi tanbihil ghafir. Engkau hendaklah memulai dari kitab-kitab yang bagus-bagus itu yang akan membawa engkau kepada maqam arif billah, yaitu dengan menyadarkan diri engkau dulu supaya diri sadar, maka buka dan amalkanlah kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah dan wasaya dan masail sufiyah. Tiga-tiganya ini dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini tambah lagi tiga, mesti siap di rumah orang Islam ada kitab ini dan tukang bacanya ada. Dan untuk supaya hati kita ini sehat, jangan sampai ada penyakit, hendaklah menyiapkan akan kitab Tanbihil Ghafir karangan Syekh Abdul Wahab Syahrani. Faj'al ma fi hadhihi al-kutubi wa nadha'iha shughlak wa khaymak wasbaq biha waymak. Maka jadikanlah olehmu akan isi segala kitab-kitab yang di atas itu dan bandingnya akan pekerjaan engkau siang dan malam. Wa khaymak dan tempat engkau bertetap. Wasbaq biha waymak dan culuk olehmu dengan kitab-kitab itu akan waktu-waktu engkau supaya kita menjadi ahli kitab betul-betul. Alhamdulillah semua kitab yang disebut itu di atas tadi ada sekarang, sudah dicetak semuanya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita ini diberi Allah rezeki bisa membeli kitab-kitab itu, dan guru-guru kita mudah-mudahan disehatkan Allah dipanjangkan umur bisa melajari kitab-kitab itu, dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah taufik hidayah untuk memaham dan mengamalkan di situ tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. وليكن سلم الألقاب وخاتمة المطاف الارتواء بما في كتب الشعراوية والإيواء إلى حضرة الوحدانية بما في كتب الشاذلية. Kemudian kalau engkau ingin lagi meningkatkan, maka tingkatkan olehmu memakai tangga untuk mendapat rahmat Allah yang luas. Dan tangga ini kesudahan perjalanan, yaitu kitab-kitab yang dikarang Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani. Dan sesudah itu engkau jangan keluar lagi dari kitab-kitab yang dikarang oleh Abul Hasan Sadili. Ini udah penghabisan perjalanan seperti Hikam Ibnu Athaillah.
liyattasi'a laka fada'ur raja fayamla'an nawahiya minka wal arja. Apabila sudah sampai ke kitab karangan Sajiliyah, maka di sana lebar dah kesenangan hatimu, penuhlah harapan engkau itu di setiap pihak. Jadi orang ahli surga dunia. Kalau sudah sampai kepada kitab Sajiliyah, di sana kita buka siang dan malam, kita sudah masuk dalam surga dunia. Disitulah habis perjalanan. Jadi awalnya tadi Ihya Ulumuddin, akhirnya adalah kitab Sajiliyah. Ujar Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Intaha kalamuh, sekianlah kata-kata Abdullah bin Ahmad Basudan. Qala Sayyidul Imam Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Qutb Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ujar Habib Muhammad bin Habib Ahmad bin Habib Ja'far bin Qutb Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Al-qada'u la mahisa anhu wasyari'ah tattabi' wasyari'ah tattabi' an ghairi ifratin wala tafrit wala ghulu. Bermula takdir Allah tidak bisa kita lepaskan sama sekali. Coba kalau misalnya sudah badan kita dijaga kesehatan, makanan, minuman, istirahat. Rumah kita sudah dipasangi obat nyamuk dan sebagainya. Luar-luarnya sampai 500 meter sekelilingan sudah disemprot. Tapi namun takdir Allah tetap datang demam berdarah nyamuk. Maikut saikung, kemudian menjalar ke lain-lain. Itu contoh hayat. Berusaha siang dan malam ke luar negeri, ke dalam negeri tanpa guring. Kalau takdir Allah kalau bisa dilepaskan, tetap utang nang ada banyak. Kalau berujung-ujung memang takdir. Mau obat pas itu kemari, kadang mau baik malah tambah efek samping dari obat. Memang al-qada' la mahisa anhu. Kalau sudah takdir Allah tidak bisa kita melepaskan daripadanya. Harus terima dengan ridha dan sabar. Jadi kepada diriku, kepada biniku, kalau sudah aku sebagai laki ikan garing, penyakitnya kadang-kala diobati karena kista belum ada obatnya, anak kita juga karena demam berdarah belum mendapat obatnya juga, virusnya itu kada bisa dimatii, itu sudah takdir Allah, kita terima dengan ridha dan sabar. Tapi usaha tetap jalan, tetap kita berobat dan sebagainya, berdoa kepada Allah. Memang kalau kita manusia tetap ada sedih dan sakit hati karena diri sakit, anak pun sakit. Penyakitnya belum ada lagi dapat obatnya, memang sedih, tapi kita terimalah dengan ridho dan sabar. Dan kalau terjadi yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia, memang takdir Allah begitu, kita tidak bisa. Abah kita udah kada ada lagi, kakek kita udah kada ada lagi, memang semuanya milik Allah. Ya mudah-mudahanlah ulun dan bini ulun tahan menghadapi segala macam ujian.